Jadi kalau ada seorang kakek-kakek susah banget hidupnya bla 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 segala macam. Versinya saya di pikiran saya, ini pasti mudanya dugem parah. Ini dugemnya gila-gilaan nih muda. Iya, iya. Itu pikiran si boy aja. Jadi saya nggak mainin empatinya. Saya nggak bayangin seberapa happy dia muda ya sampai dia lupa buat nyiapin hari tuanya. Serem banget. Itu perspektif yang agak lain sih emang kok ya. Tapi susah juga, misalnya kita untuk kasihanin dia, kamu kan nggak tahu dia waktu misalnya muda istrinya 6, Iya, kasihan kamu kan? malah aku yang Iya kan, kasihan sama diri sendiri kan? kasihan. Iya kan? Iya. Gitu loh, maksudnya saya susah buat sama kalau orang dikatain goblok sama orang sekampung. Oh, emang iya? Ya bisa jadi ada orang yang dikatain goblok sama orang sekampung misalnya karena mamanya cuma ngapain atau apa yang anak yang bahan bulian lah gampangannya. Itu kan rasa kecewanya mungkin jauh lebih tinggi dibanding orang patah hati mungkin. Jadi ingin pembuktiannya ke semua orang yang ada di sana. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat pikiran si boy. Masih bareng Michael George. Iya, halo, saya lagi. Hari ini mau ngebahas apa kok? Kita bahas perasaan hari ini kok. Perasaan? Iya. Susah lagi. Terus? Tepatnya patah hati. Patah hati, oke. Iya. Mulai masuk nih ya, swab test kayak biasa. Swab test. Sakit hati atau sakit gigi kok? Buat orang yang pernah sakit gigi kemarin sih sakit hati ya. Sakit hati ya? Iya. Sakit gigi ya jawabannya? Hah? Jawabannya sakit hati? Sakit hati. Sakit gigi sakit pak. Iya, sakit gigi sakit banget mas. Sakit maksudnya. Terus? Oke, Udah. kita masuk pertanyaannya. Oke. Pernah nggak seorang koko boy ditinggalin waktu lagi sayang-sayangnya? Enggak kayaknya ya. Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah sayang atau nggak pernah ditinggalin kok? Nggak pernah ditinggalin. Biasanya udahannya karena ada masalah tertentu. Dan sepakat untuk ya udah. Ya udah gitu ya? Ya udah. Karena emang masalahnya nggak bisa diberesin. Gitu. Oke deh, lanjut lah pertanyaan kedua lah ya. Coba. Patah hati nge-gym. Olahraga. Lihat lagi. Waduh, iya lagi. Gue bukan orang gym. Terus kalau bisa olahraga. patah hati, intinya patah hati kan ada yang sesuatu di luar ekspektasi ya. Buat FYI aja, empati gue tuh dari psikolog gue sih nomor terakhir ya. Gue bener-bener orang yang nggak ada empati atau nggak masukin rasa ke dalam setiap action. Nggak. Setiap masalah mungkin ya. Jadi nggak ada kalau lagi ada masalah, perasaan gimana atau perasaan sedih atau apa tuh agak susah buat bikin saya pribadi punya rasa terhadap itu tuh susah. Bukan sayang ya, tapi empati itu gimana sih? Kita mau nyebrang, misal kamu temen nenek. Ya, jadi gampangannya nih ya, pikiran si boy ini ya. Memang agak salah, dan saya nggak bilang untuk orang ikutin. Jadi kalau ada seorang kakek-kakek susah banget hidupnya bla 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 segala macam, versinya saya di pikiran saya, ini pasti mudanya dugem parah. Ini dugemnya gila-gilaan nih muda. Iya. Itu pikiran si boy aja. Jadi saya nggak mainin empatinya. Saya nggak bayangin seberapa happy dia muda ya sampai dia lupa buat nyiapin hari tuanya. Serem banget. Itu perspektif yang agak lain sih emang kok ya. Tapi susah juga, misalnya kita untuk kasihanin dia, kamu kan nggak tahu dia waktu misalnya muda istrinya 6. Iya. Kasihan kamu kan? Malah aku yang Iya kan, kasihan sama diri sendiri kan? Iya kan? Iya. Gitu loh, maksudnya saya susah buat kena di situ gitu loh. Kita nggak tahu ceritanya orang lain, kamu juga nggak tahu ceritanya saya. Jadi kita nggak bisa saling justifikasi intinya. Dan saya nggak mau ngelibatin perasaan saya sama sesuatu yang saya nggak tahu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya patah hati terus nge-gym, wah saya nggak relate tuh. Nggak relate. Kan saya udah cerita juga ketika saya pacaran pun sama istri saya yang sekarang, saya udah kasih plafon, udah kasih parameter kapan nikah. Nikah tuh maksimal kapan, jika ini maka itu, udah if else-nya udah ada semua, udah rapi. Jadi saya tinggal if else-nya tuh ya? Udah ada. Kalau error tengah jalan baru deh. Ya error tengah jalan namanya kan ya accidental ya. Maksudnya nggak ada yang rencana untuk ngerorin di tengah jalan gitu doang sih. Tapi kalau misalnya ditanya apa namanya, perasaan, ini lumayan challenging, makanya kita coba aja. Makanya agak susah buat saya untuk bisa masuk atau ngobrolin si perasaan ini. Karena pasti yang dihantam itu nalar kenanya. Otak ya? Iya. Nalar, benar. Gitu. Ngaruh gak semua ke perasaan? Harusnya hampir semua laki-laki sih punya nalar yang sama.
Biasanya main perasaan memang si perempuannya. Gitu. Solve-nya by apa ya kan masing-masing. Tapi Iya. kita nggak ngomong bahwa perempuan itu salah, nggak bisa juga. Karena beda-beda Karena lah ya. beda-beda. Karena laki-laki kan juga kerja nyari uang pakai nalar, bukan pakai perasaan. Perasaan gue udah kerja keras, enggak. Nalar yang dipakai. Ternyata omset gue nggak achieve walaupun gue kerja keras. Ya gitu-gitulah. Kurang lebih. Oke. Ini ada pertanyaan titipan nih kalau ini. Banyak yang bilang denger lagu galau bisa bikin kita galau. Itu menurut Koko gimana? Pernah nggak dari seorang boy yang less simpati ya? Less empati denger lagu galau, ikut galau. Oke, Denger lagu senang, pertama ikut senang. disclaimer dulu, seorang boy itu tidak punya selera musik yang baik. Nggak punya selera musik yang baik. Ya, kalau orang-orang The Beatles apa segala, saya nggak ngerti The Beatles dan nggak pernah dengar. Iya, aku juga. Avenged Sevenfold cuma di Dirgat doang. Iya, Dirgat doang. Terus even pun musisi bagus yang kita kira bagus cuma di Depa Pepe, instrumental gitar gitu. Dan lagu yang bikin saya gede kayaknya semuanya lagu alay. Pada zamannya. Iya. Armada lah. Terus Kangen Band Yolanda lah. Terus ini lagu yang kuntilanak ketemu di kuntilanak di kuburan, ingat gak sih kok? Lupa lagi. Masih nyangkut tuh di otak aku gara-gara Koko. Lupa lagi. Tapi dasarnya adalah saya nggak punya segitu gedenya apa namanya selera musik kali ya. Jadi kalau misalnya ditanya dulu waktu sekolah ngapain ya, saya memang pakai headset buat dengerin musik, tapi itu nggak mempengaruhi mood sebenarnya. Itu buat jaga diri aja untuk nggak diajak ngobrol. Lebih tepatnya. Jadi kayak separon nerd jadinya. Se-ekstrim itu ya? Iya. Jadi pakai headsetnya bukan headset gini, tapi headset begini. Oh, yang gede banget tuh. Nggak gede, jadi bulatannya kecil. Kamu inget gak? Oh iya tahu. Iya, begini. Enggak kecil, segede Segede gini doang kan? bulat kecil doang. Bosanya di sini terus ini ngegantung iya, gitu. udah begitu doang. Tapi segitunya biar untuk nggak ngobrol gitu loh. Emang gue mau enjoy aja. Gue adalah orang atau saya adalah orang yang doyan me time jadinya. Ngobrol sendiri, terus kayak kita punya dua kepribadian bener-bener. Saya bisa ngobrol sama the other side-nya saya buat ngerjain apa, happy atau enggak, apa yang bisa dikerjain lagi. Jadi ada kita bisa micu debat sendiri lah. Dalam otak sendiri. Betul. Jadi di posisi itu agak berat buat ditanya masalah lagu ini mempengaruhi apa. Susah. Tapi kalau misalnya dibilang apakah saya audiofil, saya lumayan audiofil. Nah ini audiofil itu bahasanya agak umum tuh ya. Audiofil itu lebih ke arah orang yang punya tingkat happy tertentu di atas rata-rata ketika kupingnya diberikan sebuah kenikmatan tersendiri. Contoh, kalau misalnya ada orang kan makan banget, makan enak makin happy. Saya kayaknya ke kuping. Kuping makin dengarnya bersih, speaker makin bagus, headsetnya makin bagus, saya makin happy. Walaupun kualitas musik saya jelek. Beda tuh ya. Saya nggak ngerti beda atau sama. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa audiofil ini butuh selera musik, ya mungkin. Tapi saya lumayan jauh lebih happy ketika ngedengerin musik di tempat atau di speaker yang bagus dibanding saya makan yang luar biasa enak. Saya lebih milih itu. Jadi saya lebih memberikan tanda kutip kenikmatan tersendiri di telinga, tapi nggak mempengaruhi rasa, tapi mempengaruhi apa ya, joy-nya aja, happy aja gitu. Iya. Kayak kan ada orang ngobrol sound stage-nya bagus, mungkin kamu nggak ngerti, kamu belum di fasenya. Tapi kalau di mobil tuh kita bisa nyetir mobil kayak di depan tuh lagi manggung orangnya gitu loh. Terus genjrengan gitarnya tuh bagus. Seneng ya. Senang sampai ada ya sama lah semua orang-orang yang modif mobilnya three-way lah, ada namanya three-way, yang pasti nggak ngerti juga. Yang Twitternya dibedain, midbassnya dibedain, ininya dibedain, subnya dibedain, dipakein ampli lagi, pakein prosesor, placement, staging. Saya suka. Tapi buat mempengaruhi rasa, saya kayaknya enggak. Makanya dulu Koko punya mobil sound sistemnya bagus, betul. Apa ya, banyak banget terus lubang speakernya ya. Banyak banget. Tapi di posisi itu ya udah happy yang memang dikejar. Kita lumayan happy. Ada yang orang visual kan, matanya apa. Kalau saya kayaknya kuping saya lumayan oke. Makanya agak budek kan sekarang. Dan keseringan bisa jadi kencang-kencang gitu. Ini bercanda atau serius sih? Bener. Oh, beneran. Agak budek dikit. Kayaknya kan ya. Budek dikitnya sambil begini. Iya, kayaknya agak budek dikit. Oh gitu. Kayaknya agak budek dikit. Mungkin ya karena itu. Tapi kalau ditanya mempengaruhi perasaan atau tidak, saya nggak yakin kayaknya.
Karena saya bisa kok nyetir mobil, kan orang pagi-pagi mintanya nyetir mobil ceria. Saya kasih lagu yang petikan gitarnya bagus, kan banyak lagu galau ya. Saya happy-happy aja pagi-pagi. Nggak mempengaruhi kerjaan, mood, apa segala macam. Ya, saya hanya butuh denger genjrengan gitarnya sih, gitu doang. Saya butuh denger, apa ya, Suara melodi. suaranya dengan frekuensi tertentu yang bikin saya happy nih gitu. Kayak dengerin live music jadinya. Padahal lagunya lagu sedih gitu loh. Makanya kalau saya jalan sama orang lain di luar dari orang dekat saya, lu pagi-pagi ngapain sih nyetel lagu galau gitu? Lagu galau, gue gak ngerasa ini galau karena gue enjoy the music, bukan state-nya, bukan state itu apa? Bukan argumennya, bukan kata-katanya yang saya nikmati, tapi ya kemasannya lah gitu loh. Menarik. Jadi agak nggak relate dan maafkan kayaknya videonya jadi nggak penting nih. Nggak masalah kok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kok ya. Kalau orang kadang patah hati ya, walaupun kau kagak relate sih ya. Itu kadang bisa jadi alasan why yang kuat gak? Untuk jadi berubah aja gitu. Jadi mungkin Andrew Tate bilang patah hati itu sumber energi yang unlimited. Bukan patah hati terhadap pasangan mungkin. Rasa keinginan untuk balas dendamnya bisa jadi kalau diobservasi. Itu ya? Bisa jadi, karena kan orang patah hati kan yang diangkat kekecewaan. Iya, kecewa. Sama kalau orang dikatain goblok sama orang sekampung. Oh, emang iya? Ya bisa jadi, ada orang yang dikatain goblok sama orang sekampung misalnya karena mamanya cuma ngapain atau apa yang anak yang bahan bulian lah gampangannya. Itu kan rasa kecewanya mungkin jauh lebih tinggi dibanding orang patah hati mungkin. Jadi ingin pembuktiannya ke semua orang yang ada di sana. Energinya luar biasa, betul. Tinggal dipakai apa gitu. Betul, kan dasarnya gini, kalau dibilang Andrew Tate patah hati energi yang luar biasa, ya betul, karena kadang-kadang ya mungkin patah hati adalah wayang paling mudah. Patah hati wayang paling mudah, oke. Kalau kebayangin orang tua kita meninggal atau sakit, kayaknya nggak nyampe gitu. Patah hati kan belum relate gitu. Belum relate. Gue lagi sayang sama orangnya bilang, aduh lu nggak punya mobil, udahan deh. Kebakar, kerja keras, mungkin cepet. Dibanding lu mau nanti orang tua lu meninggal, lu masih nggak punya mobil. Nggak ngerti lagi gue, maksudnya apa? Gitu, nggak nyambung. Jadi why paling mudah ya mungkin itu. Menurut pikiran si Boy, kok nggak bilang ini benar atau salah. Iya. Tapi minimal kayaknya gitu deh. Soalnya nggak usah patah hati pun, Koko dulu mau punya, tanda kutip, mau punya atau mau cari uang bukan karena cici yang minta untuk punya mobil, enggak. Bukan karena istri yang minta untuk punya rumah pun, enggak. Tapi yang kita takut adalah orang tua kita meninggal di saat yang ngelihat kita tuh susah gitu doang. Gitu. Nggak sampai hati lah kita. Betul. Ya. Tapi kan di posisi itu orang punya sejuta alasan untuk ngebangun hal ini. Orang punya sejuta alasan untuk sukses, orang punya sejuta alasan untuk bahagia, orang punya sejuta alasan untuk ya sesuai kehidupannya sama yang dia mau. Tapi ya untuk cari why juga agak susah. Iya. Ada yang orang dapat why-nya ketika orang tuanya sakit dulu, baru dapat why-nya, baru kerja jauh lebih keras. Ada orang yang dapat why-nya ketika orang tuanya keburu meninggal dan dimakamin, baru why-nya tuh luar biasa. Ketika dia dicapai titik itu, ya dia udah nggak punya siapa-siapa. Ada orang why-nya ketika dia sudah menikah, pengen punya rumah yang baik, patungan sama suaminya, why-nya ke klik lah intinya, ya dia berusaha seluar biasa itu. Banyak. Tapi selama kita tahu why-nya, judulnya apapun itu, silahkan dicari, diobserv lah. Iya, diobservasi. Makanya ada segmen kita yang udah baru tayang juga, yang menderita adalah kunci orang miskin buat mengejar kesuksesan. Iya, benar. Ya karena deritanya itu lumayan painful. Dan patah hati itu bagian dari penderitaan sebenarnya. Ya, gak nyaman gitu ya? Gak nyaman rasanya. Sama kayak dibakar api cemburu lah, dibakar api korek lah. Ya sama, dibakar tuh gak enak gitu loh. Yang kita rasain ya gak nyamannya itu. Ketika gak nyaman, berubah menjadi energi yang positif, ya oke. Semuanya bisa dicapai. Kecuali dipakai apa ya, mabok mungkin ya. Yang gak masalah juga ya. Kalau mereka gak nyaman terus dipakai mabok, besok lupa gak nyamannya hilang, bagus dong. Salahnya di mana? Instan. Ngapain dipakai orang bapaknya udah kaya, ngapain untuk kerja keras? Orang mabuk emang mabuk udah bisa beli, orang biasa aja yang susah pakai bensin dicium-cium. Iya. Jadi kan bisa beli minuman keras, kenapa enggak? Udah mau ngilangin instan ya nggak apa-apa, kekayaannya masih ada. Nah itu nggak relate ketika kita hidup biasa aja, susah, mau mabuk juga nggak bisa. Minum sarodo juga berat. Iya.
Nggak bisa. Panadol kebanyakan paling ngantuk. Nah, bukan iya, mabok. paling ngantuk, bukan mabok. Tapi ketika orang mabok bagian dari way out, nggak apa-apa. Ya dia bisa achieve itu, dia rasa sama kayak orang nggak bisa tidur terus minum, wah saya lupa lagi namanya. Intinya ada sejenis Antimo, bukan? Obat untuk tidur. Saya juga pakai ketika misalnya lagi capek, ada kerjaan banyak, pusing, ya saya harus minum itu. Buat cepetin saya bisa tidur, gitu loh. Ya karena saya sekarang mampu buat beli itu, tapi kalau misalnya kalian nggak mampu beli itu, ya gimana? Ya ngapain Kayak gitu loh. Ya tetap obrolannya adalah bukan mana yang salah mana yang benar, orang mabuk ya nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau patah hati kadang kita panasnya di dada ya, kenapa nggak di otak ya? Mungkin namanya patah hati ya, kalau itu patah otak ya. Kurang lagi tuh. Aku Nggak, tapi ini seriusan lagi. Seriusan. Masa ya? Patah hati yang kayaknya teririsnya di dada gitu. Ya mungkin kita sayang sama orangnya ya sampai hati gitu loh. Sampai kan kenapa bentuknya kan hati itu nggak bentuk. Hati yang kita maksud itu bentuknya tuh jantung. Kenapa nggak bentuknya hati? Oke. Bisa jadi fundamentalnya adalah pasangan yang kita maksud adalah bagian dari kehidupan atau bagian dari jantung kita. Makanya patah hati jantungnya kebelah dua. Iya. Fundamentalnya. Iya. Gitu. Bisa jadi ya emang yang dihilangkan adalah bagian dari kehidupan kita yang pecah misalnya. Ya bisa jadi. Jadi makanya yang kena tuh sakitnya sakit nyeri gitu, nyerinya di dada. Harusnya kan sakit hati ya agak di bawah dikit kan. Sesuai di hatinya kan. Iya. Oh, hati. Hati. Iya lagi beringat ada organ ada hati ya. Hati. Aku. Ayam ada hati ayam kan. Jantung kecil. Iya benar. Tapi kenapa hati itu bentuknya seperti jantung, bukan hati bentuknya seperti hati ya? Ya bisa jadi fundamental berpikirnya mungkin ada. Karena bagian jiwa kan, part of life gitu loh. Jadi kalau ditinggalin ya kehilangan separuh jiwanya. Benar-benar. Oke, kita udah mau masuk pertanyaan terakhir nih kok. Kalau udah lagi sakit hati, misal putus dari pasangan, ya. Tips move on-nya apa? Yang tempat realistis. ibadah. Tempat tumben bener kok nasihatnya. Loh. Emang gitu. Aku dapet cici karena patah hati kayaknya. Ke tempat ibadah. Katanya mendapat hati. Iya, tapi maksudnya menurut Koko patah hatinya kan gak realistis. Yeah. Tapi ternyata kan ada yang gak realistis, Koko turunin kan ngobrol sama diri sendiri. Gimana caranya pikiran si Boy ngobrol? Oh, ini nih gak enak. Ini patah hati. Observe lah, ini gak enak. Ini gak nyaman. Gitu ya. Ini gak nyaman. Kenapa gak nyaman? Karena ada hal yang menurut kita gak sepakat. Kenapa gak sepakat? Karena ada beberapa hal yang gak sesuai kemauan. Kenapa gak sesuai kemauan? Karena orang tua maunya kayak gini, jadi gue terusin juga percuma. Kenapa orang tuanya kayak gini? Karena kita gak dapet apa yang kita mau. Kita turunin lagi. Kenapa gak dapet yang kita mau? Karena kebetulan kita nyarinya gak pas. Kenapa bisa nyarinya gak pas? Oh, jangan-jangan lingkungannya yang salah. Terus kalau lingkungannya salah, mau cari yang pas dan lain-lain tuh gimana? Itu melihara tempat ibadah. Ya berdoa. Berdoa jawabannya. Ya berdoa. Mau gimana lagi? Kita punya requirement banyak nih. Setelah semua masalah kita, gimana cara solve-nya? Berdoa. Ya Buddha, saya ada urusan seperti ini bla bla bla. Bisa begitu ya? Bisa. Iya, terus. Ya udah, saya ada urusan gini, saya minta dapat pasangan. 1, orang asli Tangerang. 2, tinggalnya nggak jauh-jauh amat biar gue nggak bolak-balik naik motornya kejauhan. Iya. 3, begitu ya. Oke, terus kok. 3 ada. 3, nggak punya kampung halaman biar gue kalau udah susah nggak pulang kampung ke tempatnya dia. 4, kenapa nggak punya kampung halaman? Ya Buddha, soalnya kalau misalnya punya kampung halaman dan giliran mau nikah kepentok di budget lagi. 5, harus sama-sama agamanya Buddhis karena nyokap mintanya kayak gitu. Kalau nggak direstuin kan repot lagi nih Buddha. 6, begitu tuh. Mengadu lah hitungannya. Kayak playlist tuh ya, panjang banget. Tapi itu kan bentuk keresahan hati gitu loh. Saya seminggu bisa 3 kali gue wihara pada zaman itu. Terus baru ketemu Cici di wihara. Iya, waktu SMA. Betul. Walaupun memang semuanya juga dideketin, tapi minimal ada pivotnya lah. Iya. Dan cocok lah ya gitu ya. Iya. Gitu. Oke, berarti apa tadi tipsnya? Ke tempat ibadah. Ke tempat ibadah, mengadu lah. Karena cuma yang di atas lah yang punya hacknya, cheatnya. Kalau di PUBG mah PUBG-nya udah kelihatan tuh musuhnya ada di mana apa mapnya ya. Mapnya udah kelihatan. Karena yang kalian minta, kalian nggak bisa request diri sendiri untuk nyari yang sespesifik itu kadang-kadang.
butuh tangan-tangan lainnya. Bantuan lah ya. Ya, butuh bantuan-bantuan lainnya untuk ya ngebantuin kalian buat achieve itu dibanding apa ya? Patah hati terus ngapain ke tempat dugem. Bener, beres. Iya. Kalau pulang kalau dibungkus. Lontong kali dibungkus kok. Iya, uduk gitu. Maksudnya kalau pulang makanannya bersih. Kalau makanannya lebih kan dibungkus bawa pulang. Iya, oh benar juga sih. Gitu. Tapi kan dasarnya ya berserah lah. Maksudnya ada beberapa yang memang nggak bisa tangan manusia yang bekerja gitu loh. Ada permintaan-permintaan spesifik ya sama kayak anak yang sakit didoain orang tuanya. Kita didoain supaya bisa achieve banyak hal yang kita mau. Ya bukan kita doang yang kerjain. Bukan kita doang yang jalan sendiri gitu. Banyak banget yang support kita, orang tua kita, adik kita, keluarga kita. Powerful deh ya berdoa berarti. Betul. Jadi kalau ada hal yang kita nggak bisa selesaikan secara manusia, ya biarkan tangan-tangan lainnya. Menarik. Gitu. Sempat lupa aku. Doa. Kurang asem. Kayaknya jahat banget ya saya. Iya. Tapi ya begitu. Ya faktanya itulah. Apa yang saya bisa ceritain ya kejadian nyata di saya. Bukan kita bergimik atau apa gitu loh. Ya enggak gitu loh. Oke deh. Itu sih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun agak banyak ini ya banyak jedanya atau nggak terlalu atau bermanfaat mungkin informasinya. Tapi minimal kalian bisa orientasinya kalian tahu. Terus secara perasaan tetap perasaan ada, tapi goals juga tetap harus ada. Jadi untuk gampangannya, biar tidak patah hati, bisa jadi tetapkan goals. Tetapkan goals. Iya, kenapa? Karena kan perempuan juga belum tentu mau serius sama orang atau pacar yang emang belum tentu nikahin dia. Tapi kalau kalian udah punya goals ke sana, patah hatinya bisa jadi nggak ada. Karena goalsnya kan sudah ada yang rencana mau dicapai, niat baik apa segala macam ya. Bisa jalan. Menarik. Kita gitu. Next kita bahas itu deh kok ya, lebih lanjut. Boleh. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini biar kita juga bisa bikin konten lainnya dengan lebih happy. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton. See you at the next episode. Bye-bye.